Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Hari ini tanggal 30 April 2020 telah dirilis Mobo Intel chipset Z490. Ya, ini adalah penerus dari Intel Z390. Nah, Mobo Z490 ini adalah Mobo yang dikhususkan untuk Intel Comet Lake Series yang mempunyai soket LGA 1200. Dan kali ini kita kedatangan dari mereknya Asus, dengan serinya adalah Asus TUF Gaming Z490 Wi-Fi. Namun sayangnya pada video kali ini kita hanya akan unboxing aja dan sedikit kita lihat fitur-fiturnya. Kita tidak bisa tes Mobo ini di prosesor Intel yang terbaru. Walaupun sebenarnya saya sendiri udah pegang Intel Core i7 yang 10700K, tapi belum boleh dipublikasikan. Jadi masih dalam masa NDA, ya, masih confidential sampai sekitar akhir Mei 2020, nanti sekitar mungkin 3 minggu lagi lah baru boleh dipublikasikan. Jadi di video ini hanya akan unboxing dan kita lihat fitur-fitur dari Mobo Asus TUF Gaming ini kayak gimana. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan mulai unboxingnya. Ya, ini di dalamnya ada Mobonya itu sendiri. Ini nanti aja kita lihat ya. Ya, ini adalah Mobo TUF Gaming yang seri Wi-Fi. Jadi dia udah support antena Wi-Fi ya. Saya nggak tahu kalau yang non Wi-Fi-nya dijual juga di Indonesia atau tidak, tapi ada seri yang tidak pakai antena Wi-Fi, yang non Wi-Fi-nya. Kemudian kita buka lagi bawahnya. Lalu di bawahnya ada buku manual dan semacam sertifikasi, dimana kita tahu bahwa seri TUF itu adalah seri yang tangguh ya, Mobo dengan build quality yang bagus. Lalu ada back panel cover, terus ada kabel SATA, kemudian ini ada perintilan-perintilan kayak baut, terus ada penyangga buat SSD, terus ada fan holder. Dan yang terakhir ini ada stiker Asus TUF Gaming. Ini mungkin bisa ditempel di casing ya. Oke, itu aja paket penjualannya. Oh ya, Mobo ini dibanderol di sekitar 4 juta rupiah. Jadi Asus TUF Gaming ini di seri X570, di seri Z390 itu harganya di kisaran 3 jutaan. Namun karena sekarang kurs dolar lagi fluktuatif, lagi tidak menentu, ya harganya mungkin agak naik ke kisaran 4 juta. Dan ini berlaku untuk hampir semua komponen komputer. Oke, kita langsung buka aja motherboardnya. Oke, ini adalah Mobonya teman-teman, bisa kalian lihat. Ya, ini desainnya khas TUF Gaming banget ya. Ada warna hitam dan warna kuning dan abu-abu menjadi satu. Ini dia. Z490 TUF Gaming plus Wi-Fi. Di belakangnya kita lihat tidak ada back panel covernya. Ya. Asus TUF Z490 Plus Gaming Wi-Fi ini adalah Mobo dengan ukuran ATX. Secara desain tidak begitu berbeda dengan Mobo seri Asus TUF Gaming lainnya. Kita mulai dari slot RAM-nya. Di sini terdapat 4 buah slot RAM yang memiliki frekuensi melebihi 4600 MHz. Lalu untuk slot M.2-nya terdapat 2 buah, di mana yang paling bawah ini menggunakan Armor Shield untuk menjaga panas. Di bagian atas terdapat 2 buah slot PCI Express x16, di mana slot utamanya menggunakan Steel Protector. Di bagian samping kanan, di dekat slot RAM, kita akan menemukan konektor front panel USB 3.2 Gen 1. Lalu di bawah RAM terdapat konektor USB Type-C untuk front panel juga. Kedua konektor USB front panel ini letaknya sangat bagus dan terjangkau, karena ada beberapa casing yang kabel front panelnya itu pendek, sehingga tidak akan sampai jika konektornya ada di bagian bawah Mobo. Namun konsekuensinya, slot SATA di bagian samping ini hanya terdapat 2 buah saja. Sisanya 4 buah lagi berada di bagian bawah. Untuk fan konektornya terdapat 6 buah, 2 di bagian atas yang juga berfungsi sebagai fan CPU, lalu 2 di bagian bawah, dan 2 lagi ada di bagian bawah VRM, di mana salah satu konektornya ini bisa digunakan untuk I/O water cooling.
Untuk fan RGB-nya terdapat 2 buah, satu di bagian kanan atas dan satu lagi di bagian kanan bawah. Dan Mobo ini juga sudah punya RGB header 3 pin yang sudah support addressable RGB. Lalu untuk audio codecnya, Mobo ini menggunakan Realtek S1200A, dan seperti Mobo TUF Gaming lainnya, di Mobo ini Asus juga bekerja sama dengan DTS Custom, sehingga kita akan punya 3 buah profile audio yang difokuskan untuk game-game FPS. Dan ini adalah I/O untuk bagian back panelnya. Lalu yang terakhir kita akan bahas adalah VRM-nya. Ya, kelemahan Mobo Asus di chipset Z390 adalah penggunaan VRM yang tidak begitu baik. Dari mulai Asus Z390 seri Strix sampai Z390 Prime-nya itu dibekali dengan kualitas VRM yang kurang memadai. Nah, di Mobo seri Z490-nya ini sepertinya bakal punya VRM yang jauh lebih baik. Oke, kita buka aja heatsink VRM-nya. Terdapat 2 buah heatsink VRM di sini. Dan bisa kita lihat terdapat thermal pad yang tak hanya menutupi MOSFET, tapi juga untuk menutupi sebagian induktor. Dan kualitas thermal pad-nya ini juga udah lumayan bagus. Oke, ini adalah VRM-nya. Di sini Asus mengklaim memiliki 12+2 power stage. Namun kalau saya lihat-lihat lagi, Mobo ini nampaknya hanya memiliki 7+1 power phase saja. 7 untuk CPU dan 1 untuk iGPU. Tapi ini belum confirm ya, saya sendiri masih perlu mencari info lebih lanjut lagi. Dan uniknya, phase untuk iGPU-nya ini terdapat di bagian bawah. Untuk PWM controllernya di sini menggunakan ESP1900B. Ini adalah PWM controller yang di-rebrand oleh Asus sendiri. Saya sendiri belum punya informasi apa-apa mengenai controller ini, namun sepertinya controller ini bisa mengakomodir 7+1 power phase. Lalu untuk MOSFET CPU-nya, Asus menggunakan VSEI SIC639, di mana ini nampaknya adalah versi modifikasi dari VSEI SIC634 yang ada di Mobo Asus Z390 Maximus 11 Hero. Yang artinya VRM MOSFET Asus Z490 TUF Gaming Wi-Fi ini sudah jauh lebih baik dibandingkan seri Z390-nya. Dan untuk MOSFET iGPU-nya di sini menggunakan 2 buah low side dan 2 buah high side MOSFET dari semi-on conductor. Oke, mungkin gitu aja impresi singkat kita mengenai Asus TUF Gaming Z490 Plus Wi-Fi ini. Jangan lupa untuk like dan share videonya, dukung terus channel 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.